Politeknik Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang return on investment, laba residu, dan economic value added. Materi yang pertama yaitu pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan metode return on investment. Metode yang pertama yaitu pengembalian atas investasi, return on investment atau yang disingkat dengan ROI, yaitu laba yang diperoleh untuk setiap dolar investasi. ROI adalah ukuran kinerja yang paling lazim bagi suatu pusat investasi, dan ROI juga dapat didefinisikan sebagai laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan return on investment. Yang pertama, pada pengembalian atas investasi. Berikut tabel untuk informasi divisi alfa dan beta. Laba bersih pada divisi alfa 100.000, sedangkan divisi beta 200.000. Aktiva operasi rata-rata atau investasi pada divisi alfa 500.000, sedangkan pada divisi beta 2 juta. Selanjutnya, return on investment pada divisi alfa 100.000 per 500.000 sama dengan 20%. Sedangkan pada divisi beta 200.000 per 2 juta sama dengan 10%. Metode selanjutnya yaitu margin dan perputaran. Margin adalah rasio dari laba operasi terhadap penjualan. Hal ini menunjukkan jumlah laba operasi yang dihasilkan dari setiap dolar penjualan. Sedangkan perputaran adalah suatu ukuran lain yang dihitung dengan membagi pendapatan penjualan dengan aktiva operasi rata-rata. Perputaran menunjukkan jumlah penjualan yang dihasilkan dari setiap dolar yang diinvestasikan dalam aktiva operasi. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan return on investment pada margin dan perputaran. Berikut contoh Silimar Company memperoleh laba operasi tahun lalu. Penjualannya 480.000, harga pokok penjualan 222.000, 480.000 dikurang 222.000, kita memperoleh margin kotor sebanyak 258.000. Selanjutnya dikurang beban penjualan dan administrasi 210.000, maka diperoleh laba operasi 48.000. Untuk tambahan informasi, aktiva awal 277.000 dan aktiva akhir 323.000. Selanjutnya kita masuk perhitungan cara menjawab margin dan perputaran. Yang pertama, kita mencari aktiva rata-rata dengan rumus aktiva awal ditambah aktiva akhir dikali 2. Aktiva awalnya 277.000 ditambah 323.000 dikali 2 sama dengan 300.000. Untuk mencari margin dengan rumus laba operasi per penjualan. Laba operasinya 48.000 per 480.000 sama dengan 0,1 atau 10%. Selanjutnya perputaran sama dengan penjualan per aktiva operasi rata-rata. Penjualannya 480.000 per 300, maka diperoleh perputaran 1,6. Selanjutnya return on investment sama dengan margin dikali perputaran, yaitu 0,1 dikali 1,6 sama dengan 0,16 atau 16%. Selanjutnya, laba operasi per aktiva operasi rata-rata sama dengan 48.000 per 300.000 sama dengan 0,16 atau 16%. Selanjutnya, membandingkan perhitungan return on investment dengan metode pengembalian atas investasi dan metode margin dan perputaran. Yang pertama, kita bisa lihat pada tabel berikut informasi untuk divisi elektronik dan divisi medical supply. Untuk tahun 1, penjualan pada divisi elektronik 30 juta, sedangkan divisi medical supply 117 juta. Selanjutnya, laba operasi pada divisi elektronik 1.800.000, sedangkan divisi medical supplies 3.150.000. Selanjutnya, aktiva operasi rata-rata pada divisi elektronik 10 juta dan divisi medical supplies 19 juta. Return on investment pada divisi elektronik 18%,
dan divisi medical supplies 18%. Untuk tahun 2, penjualan pada divisi elektronik 40 juta, sedangkan divisi medical supplies 117 juta. Laba operasi pada divisi elektronik 2 juta dan divisi medical supplies 2.925.000. Aktiva operasi rata-rata pada divisi elektronik 10 juta dan divisi medical supplies 19.500.000. Return on investment pada divisi elektronik 20% dan divisi medical supplies 15%. Selanjutnya, perbandingan margin dan perputaran pada divisi elektronik. Pada tahun 1, 6% dikali 3 sama dengan 18% untuk return on investment-nya. Untuk tahun 2, 5% dikali 4 sama dengan 20% untuk return on investment-nya. Sedangkan pada divisi medical supplies untuk tahun 1, 3% dikali 6 sama dengan 18% untuk return on investment. Pada tahun 2, 2,5% dikali 6 sama dengan 15%. Baiklah, materi selanjutnya yaitu keunggulan dari return on investment. Keunggulan yang pertama yaitu return on investment mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Keunggulan yang kedua, return on investment mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Keunggulan yang ketiga yaitu return on investment mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktiva operasi. Maksudnya di sini ialah manajer divisi memulai suatu program intensif untuk mengurangi aktiva operasi. Hasil terbesar diperoleh dari pengurangan persediaan. Dengan begini akan dapat meningkatkan return on investment divisi. Materi selanjutnya yaitu kelemahan dari return on investment. Kelemahan yang pertama yaitu return on investment mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Kelemahan yang kedua yaitu return on investment mendorong manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Selanjutnya, kelemahan pengukuran return investment yaitu fokus yang sempit pada profitabilitas divisi. Contohnya pada cleaning product division. Pada proyek 1 investasinya ada 10 juta, laba operasi 1.300.000 dan return investmentnya 13%. Pada proyek 2 investasinya ada 4 juta, laba operasi 640.000 dan return on investmentnya 16%. Alternatif yang dipilih jika hanya memilih proyek 1, maka laba operasi 8.800.000, aktiva operasi 60 juta dan return on investmentnya 14,67%. Jika hanya memilih proyek 2, maka laba operasi 8.140.000, aktiva operasi 54 juta dan return on investmentnya 15,07%. Jika memilih kedua proyek, laba operasi 9.440.000, aktiva operasi 64 juta dan return on investmentnya 14,75%. Yang terakhir, jika tidak memilih kedua proyek, maka laba operasi 7.500.000, aktiva operasi 50 juta dan return on investmentnya 15%. Selanjutnya yaitu laba residu atau residual income adalah perbedaan antara laba operasi dan pengembalian dolar minimum yang disyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Tingkat pengembalian minimum ditentukan perusahaan. Jika laba residu lebih besar dari 0, divisi memperoleh lebih banyak tingkat pengembalian minimum yang diminta. Jika residu kurang dari 0, divisi memperoleh lebih sedikit tingkat pengembalian minimum yang diminta. Akhirnya, laba residu yang sama dengan 0 menunjukkan divisi memperoleh tepat sama dengan tingkat pengembalian minimum yang diminta. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan laba residu. Contohnya pada cleaning product division. Pada proyek 1, laba residu sama dengan laba operasi dikurang tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata, yaitu 1.300.000 dikurang 0,1 dikali 10 juta.
sama dengan 1.300.000 dikurang 1 juta, maka diperoleh laba residu 300.000. Untuk proyek 2, laba residu sama dengan laba operasi dikurang tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata, sama dengan 640.000 dikurang 0,1 dikali 4 juta, sama dengan 640.000 dikurang 400.000, maka diperoleh laba residu untuk proyek 2 240.000. Selanjutnya, membandingkan laba residu divisi untuk setiap alternatif. Alternatif pertama, jika memilih proyek 1, aktiva operasi sama dengan 60 juta, laba operasi 8.800.000, pengembalian minimum 6 juta, dan laba residu 2.800.000. Selanjutnya, jika hanya memilih proyek 2, aktiva operasi 54 juta, laba operasi 8.140.000, pengembalian minimum 5.400.000, dan laba residu 2.740.000. Jika memilih kedua proyek, aktiva operasi 64 juta, laba operasi 9.440.000, pengembalian minimum 6.400.000, laba residunya 3.040.000. Selanjutnya, jika tidak memilih kedua proyek, aktiva operasi 50 juta, laba operasi 7.500.000, pengembalian minimum 5 juta, dan laba residu 2.500.000. Untuk pengembalian minimum diperoleh dari 10% dikali aktiva operasi. Materi selanjutnya yaitu kelemahan laba residu. Laba residu adalah ukuran absolut dari profitabilitas. Jadi perbandingan langsung dari kinerja pada dua pusat investasi yang berbeda menjadi sulit karena tingkat investasinya yang bisa berbeda. Salah satu cara untuk mengoreksi kelemahan ini adalah dengan menghitung pengembalian atas investasi dan laba residu, serta menggunakan kedua ukuran untuk mengevaluasi kinerja. Kemudian, return on investment bisa digunakan untuk perbandingan antara divisi. Materi selanjutnya yaitu EVA, Economic Value Added. EVA adalah laba bersih, yaitu laba operasi dikurang pajak yang dikurangi total biaya modal tahunan. Pada dasarnya, EVA adalah laba residu dengan biaya modal sama dengan biaya aktual dari perusahaan. Jika EVA positif, perusahaan sedang menciptakan kekayaan. Sedangkan jika EVA negatif, maka perusahaan sedang menyia-nyiakan modal. Intinya, EVA adalah pendekatan laba bersih operasi dan biaya aktual dari modal. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan ekonomi value added. Contohnya, pada Selimar Company memperoleh laba bersih tahun lalu seperti yang ditunjukkan pada laporan laba rugi berikut. Yang pertama, penjualan 480.000, harga pokok penjualan 222.000, maka diperoleh margin kotor 258.000. Dikurangi beban penjualan dan administrasi 210.000, maka diperoleh laba operasi 48.000. Dikurangi pajak penghasilan 14.000, maka diperoleh laba bersih 33.600. Selanjutnya, total biaya yang dipakai 300.000, biaya modal aktual 10%. Untuk menjawabnya, ekonomi value added sama dengan laba operasi setelah pajak dikurang persentase biaya modal aktual dikali total modal yang dipakai, sama dengan 33.600 dikurang 10% dikali 300.000. Maka 33.600 dikurang 30.000, maka diperoleh ekonomi value added-nya 3.600. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan begini akan dapat meningkatkan ROI. Yang pertama yaitu return on investment. Kelemahan yang pertama yaitu yang pertama rusak tuh